sih brand heels ini tiba-tiba ada di mana-mana? Pas scroll TikTok muncul, buka Shopee ratingnya ribuan. Dipakai kondangan, dipakai bukber, bahkan dipakai sampai wisuda. Ini sepatu beneran nyaman atau cuma pinter marketing aja ya? Ini dia top 5 brand heels yang seliweran jadi rekomendasi di aplikasi sebelah. Kita mulai dari yang harganya lumayan nih, dari Faya Official. Heels yang satu ini di kisaran harga 700.000 sampai 1 jutaan lebih. Aksesoris yang padat bikin kelihatan sepatunya tuh kelihatan mewah banget. Modelnya banyak yang pointed tuh dengan heels 5 sampai 7 cm-an. Jadi visualnya bikin kaki kita jenjang tapi enggak terlalu intimidating buat pemula. Contohnya artikel yang lagi laku ini ada di Inaya. Tapi kalian gak usah ragu, brand ini main aman kok. Kalau heelsnya tinggi, mereka pakainya block heels. Ditambah lagi banyak afiliator TikTok yang bikin konten OOTD buat kondangan, engagement, bahkan sampai lebaran nanti. Secara visual, heels ini tuh fotogenik banget. Dan di era TikTok, fotogenik sama dengan laku. Oke, kita move on ke brand yang kedua, yaitu Esmi Official. Sejujurnya, lihat di torrent, Esmi ini mainnya banyak di Flatsus ya. Tapi siapa sangka yang jadi banyak rekomendasi itu ternyata heelsnya juga. Harganya juga masih affordable dari 300 ribuan sampai 600 ribuan aja. Ya, dilihat dari range harganya dibanding Faya, ini masih bisa dibicarakan ya. Ngomongin modelnya, Esmi ini lebih banyak pakai rontu yang kelihatannya lebih soft dan aman untuk berbagai bentuk kaki. Kalau heelsnya sendiri, biasanya dia ada di tinggi 3-5 cm-an. Dengan desain clean tanpa terlalu banyak aksesoris, jadi elegannya tuh subtle, glam tanpa harus teriak. Justru karena tampilannya simple, ini gampang banget dipaduin buat outfit kerja, wisuda, atau bukber. Esmi ini sering banget muncul di konten OOTD yang butuh sepatu cantik tapi nggak ribet. Secara visual mungkin nggak sebling dari Faya ya. Tapi di era sekarang, yang suka clean estetik, model kayak gini malah lebih gampang diterima dan lebih sering kepake. Brand ketiga ada Solen. Solen ini sering muncul karena main di siluet square toe dengan desain strap dan open style yang bikin kelihatannya modern banget. Range harganya juga masih aman, rata-rata nggak lebih dari 300 ribuan. Jadi masuk ke kategori yang affordable tapi tetap trend driven. Mostly modelnya tuh minimal, clean dan lebih terbuka. Jadi visualnya tuh kelihatan ringan dan cocok buat OOTD santai sampai semi formal. Square toe ini yang bikin Solen ini beda. Karena dia ngikutin tren fashion global yang lagi condong ke bentuk lebih tegas dan kontemporer, bukan pointed yang klasik. Jadi kalau brand lain jual elegan formal, Solen jual effortless chic yang gampang banget difoto dan pastinya gampang banget masuk FYP. Selanjutnya di brand yang keempat ada Winot, yang kebanyakan orang kenalnya mungkin di Flatsus ya karena nyaman banget dipakainya. Tapi sebenarnya Winot juga punya lini heelsnya loh. Cuma emang nggak seagresif branding flatnya aja. Tenang aja, harganya nggak lebih dari 200 ribuan kalau untuk kali ini. Positioning mereka tetap sama, yaitu comfort dulu, baru gaya. Jadi heelsnya pun biasanya nggak terlalu tinggi dan desainnya cenderung simple. Aman buat statement, tapi jualan rasa aman di kaki. Terutama buat cewek yang pingin naik level dari flat ke heels. Tanpa harus drama pegel di kaki. Contoh artikel heels yang banyak dibeli itu ada Winot Lula dan Winot Billy untuk heelsnya. Nah, kalau brand lain viral, fotogenik, dan bling-bling, Winot lebih ke arah dipakai lama, masih kuat. Dan itu segmen pasarnya ternyata besar banget. Kita masuk yang terakhir, ada Patrice. Yang posisinya ini affordable, friendly zone juga sekitar 200-500 ribuan. Jadi gampang banget masuk ranjang tanpa mikir panjang. Model yang paling laku dan sering dibahas di artikel atau konten TikTok tuh biasanya ada di seri Carissa. Karena desainnya tuh clean, simple tapi tetap chic. Ini cocok banget buat cewek yang gak mau ribet tapi pingin kakinya tuh kelihatan tetap rapih. Patrice ini bukan yang ngejar podium runway, tapi dia ngejar kenyamanan plus estetika yang gampang dipakai. Mulai dari hangout sore, bukber santai, sampai ngopi setelah tarawih. Itulah kenapa sepatu ini sering muncul di rekomendasi budget heels bagi pemula. Cocok buat kamu yang lagi ngembangin koleksi tanpa harus keluar biaya besar. Jadi kalau Solen jual square to minimalis dan Winot jual comfort first,
Patrice itu jual itu loh yang cakep, tapi nggak nyiksa dompet dan kaki nanti sore. Jadi kalau kita lihat dari 5 brand tadi, Faya yang glam dan fotogenik, Esme yang soft dan wearable, Winot yang comfort dulu baru gaya, Solen yang square to trend driven, sampai Patrice yang affordable tapi tetap chic, semuanya itu punya satu benang merah. Mereka ngerti apa yang cewek Indonesia lagi cari. Bukan cuma sepatu tapi rasa percaya diri, validasi visual, dan sepatu yang kelihatan niat di kamera. Tapi sebagai sepolicewoman, aku nggak bisa cuma bilang ini lucu dan ini lagi viral. Tugas aku ngingetin satu hal. Viral itu strategi, nyaman itu realita. Di TikTok mungkin kelihatan cakep 30 detik, tapi kaki kamu yang ngerasain 5 jam berdiri. Heels yang laku itu bukan tentu yang paling nyaman, dan yang nyaman belum tentu jadi available. Jadi sebelum check out, kamu harus tanya dulu ke diri sendiri, kamu beli karena butuh, karena cocok sama bentuk kaki kamu, atau algoritma yang rajin banget bisikin nama brand itu ke kamu. Karena pada akhirnya, sepatu itu boleh viral, tapi kaki kamu yang harus tetap waras. Aku Adha dari Shoe Police Woman, stay slay, tapi jangan sampai kaki kamu jadi korban fashion lagi ya.